Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa apa? Bisa belajar bersama di Islam itu indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bareng juga hari ini bersama guru-guru kita sini, Masya Allah. Pertama ada Abi Maki. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang pasti ada abang saya nih Ustaz Syam. Masya Allah, udah pernah ketemu Ustaz Anas belum sebelumnya? Belum dong. Baru pertama kali. Makanya baru pertama kenalan ya Ustaz ya. Hari ini bersama saya. Masya Allah, kita hari ini kita belajar bareng ya Ustaz ya. Masya Allah. Abi Maki gimana? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Gimana Masya kabarnya juga sehat? Alhamdulillah sehat. Insya Allah selalu sehat lah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita membahas tema hari ini, kita mau kasih tahu nih Ustaz, Abi, Ustaz Syam. Siap. Ada video viral seorang laki-laki yang mungkin iseng dia berdoa di depan Ka'bah, tapi doanya langsung terkabul. Masya Allah. Penasaran kan? Masya Allah. Jamaah di rumah juga penasaran kan? Makanya langsung aja kita lihat videonya. Silahkan. Masya Allah. Pastinya kita sebagai umat manusia seneng banget ya kalau kita berdoa itu langsung dikabulin sama Cash. Allah Subhanahu wa taala. Cash langsung. Iya. Tapi katanya juga ada nih doa yang tertunda karena tersangkut di langit, Ustaz. Nah, kita sebagai hamba Allah pasti akan selalu minta melalui doa. Tapi pernah nggak sih jamaah ketika kita minta doa khusyuk kepada Allah, namun tidak ada hasilnya, mungkin tersangkut atau tidak langsung dikabulin cash. Subhanallah. Nah, makanya hari ini kita akan membahas dalam tema mengapa doa bisa tersangkut di langit. Subhanallah. Subhanallah, Masya Allah. Ini saya mau bertanya kepada Abi nih. Silakan, Bi. Ini silakan, ada ya. pertanyaan ya Bi. Iya. Apakah benar katanya doa bisa tersangkut di langit karena doanya tergesa-gesa? Namun bagaimana jika ada doa mungkin umat Islam itu manusia juga ada yang mungkin lagi ada musibah atau ada kenapa-kenapa maka kondisi panik, maka doanya itu terburu-buru, itu seperti apa Bi? Masya Silakan, Allah. Abi. Ya. Terima kasih. Izin Ustaz Syam, Ustaz Anas. Bismillah. Iya. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika kita melihat dengan perkataan yang luar biasa Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan dalam hadisnya yang sangat indah sekali, iya, dengan mengatakan bahwa la yazalu du'a mustajab. Doa ini akan selalu terkabul dan mustajab. Malam ya'jal. Selagi dia tidak tergesa-gesa. Pertanyaannya, maksudnya tergesa-gesa itu apa ya? Apakah doanya tergesa-gesa, ya Allah tolong berikan bla 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 bla, cepat begitu? Walaupun memang di dalam doa ini tadarruan wa khifyah. Artinya penuh dengan khidmat, penuh dengan adab, sopan santun saat meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata yang maksud hadis Rasulullah, doa ini akan dikabulkan selagi tidak tergesa-gesa. Maksudnya adalah selagi tidak tergesa-gesa mengambil keputusan kalau doanya tidak dikabulkan. Ini dia. Ketika mengatakan da'autullah walam yastajibli. Misalnya gini, aku sudah sering kok doa sama Allah tapi nggak dikabulkan. Nah itulah tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa mengambil keputusan kalau doanya diabaikan. Kalau doanya dicampakkan. Maka hal ini dilarang dalam syariat. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa doa itu ingin instan, ingin begitu dipinta langsung dikabulkan. Dipinta langsung dikabulkan. Oh tidak. Lihat. Kalaulah setiap doa langsung dikabulkan, dikatakan labagau, maka manusia akan menjadi sesat semuanya. Maksud sesat itu akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen harta bla 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 semuanya. Allah kasih. Besoknya, punten, kayaknya nggak usah lagi. Besoknya, kayaknya nggak ke masjid lagi. Karena berapa banyak orang yang setelah mendapatkan hartanya lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka memang kenyataannya, kalaulah seandainya semua permohonan manusia Allah kabulkan tanpa ada saringannya, langsung kasih, pasti manusia itu akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah kita lihat Rasulullah SAW ketika beliau di Taif dilempari oleh orang Taif, apa yang terjadi? Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya.
Allahumma atinihim, ya Allah datangkan orang Taif berbondong-bondong padaku seperti halnya hari ini mereka datang padaku, melempari aku, berbondong-bondong padaku, tapi kembali datangkan padaku namun dalam keadaan membawa cinta kepadamu dan kepada aku. Kalimatnya, datangkan mereka aminin, salimin, datangkan mereka padaku berbondong-bondong tapi mereka beriman dan mengatakan 2 kalimat syahadat. Dan Allah kabulkan doa Rasulullah, diperkirakan kira-kira punten sampai 9 tahun menunggunya Rasulullah, datanglah doa itu. Ya Allah. Bagaimana ini? Rasulullah saja demikian. Ada hal yang indah bagaimana Nabiullah, ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, saat Nabi Yusuf tidak ada, dipisahkan dengan ayahnya. Apa yang ada di dalam benaknya Nabiullah Yakub? Doa. Sampai meminta pada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan semua kesedihannya. Kalimatnya ashku bathi wa huzni ilallah. Lalu Allah kabulkan kira-kira jumpa dengan Yusuf setelah kira-kira 40 tahun, bahkan riwayat 80 tahun. Jadi jangan tergesa-gesa ketika memutuskan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Abi berarti ternyata yang dimaksud tergesa-gesa itu adalah kita setelah berdoa ingin langsung dikabulkan, itu nggak bisa. Betul, gitu ya, apalagi kalau tergesa-gesa mengambil keputusan, ini nggak dikabulkan nih sama Allah. Sudah nggak dikabulkan. Terima kasih. Sami-sami. Makasih Allah Abi. iya. Baiklah, saya mau ke Ustadz Anas nih. Ustadz Anas, katanya doa bisa tersangkut di langit karena tidak menyertakan Asmaul Husna. Itu maksudnya gimana ya Ustadz? Namun bagaimana jika seorang lupa membaca Asmaul Husna dan apakah doanya tidak akan terkabul? Dan Asmaul Husna itu kan ada 99 ya. Kira-kira menyebut Asmaul Husna itu seperti apa ya? Mohon silakan. Masya Allah. Izin. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kalau kita berbicara terkait dengan doa, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku ya Muhammad, katakan bahwasanya aku ini dekat, kata Allah. Nah kemudian bagaimanakah kita berdoa? Dijelaskan lagi oleh Allah, qulid Allaha awid'ur rahman. Panggil kalau kita berdoa menggunakan kalimat Allah, atau kita berdoa juga menggunakan asma Allah, walillahil asmaul husna. Ada nama-nama yang dipakai. Ya. Bagaimana kalau kita berdoa, kalau seandainya ada permintaan kita, misalnya kita biar supaya apa saja yang kita kerjakan diberikan kemudahan oleh Allah, maka dalam doa kita ucapkan, ya Allah, ya Fattah. Kalau memang kita keinginan supaya diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian, sebutkan kalimat, ya Allah, ya Jabbar. Kita ambil satu pelajaran dari Nabi Allah Zakaria. Ketika Nabi Allah Zakaria di usia yang cukup senja, kemudian istrinya sudah diponis tidak akan bisa hamil. Apa yang dibaca oleh Nabi Allah Zakaria? Ya Allah, ya Wahhab, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Dan ketika Nabi Allah Zakaria berdoa, di saat Nabi Allah berdoa di tengah-tengah solatnya, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, datang itu malaikat menyampaikan kepada Nabi Allah Zakaria, Nabi Zakaria, doamu diijabah. Langsung pabasyarna, diberikan oleh Allah kabar gembira. Langsung Allah yang menetapkan dengan nama seorang anak, yaitu Yahya. Nah makanya kalau kita berdoa, selingkan dengan gunakan asmaul husna sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau diberikan kesabaran, ya sabar, ya Allah, ya sabar. Kalau kita kepengen anak-anak kita nanti menghadapi ujian, kemudian diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah, ya Allah, ya Alim. Nah ini jadi sebuah pelajaran. Kemudian jadi ditanya, bagaimana kalau ada orang yang berdoa kemudian tidak menggunakan asmaul husna, apa diijabah? Tetap diijabah. Nah dari sekian banyak asmaul husna, apa yang paling bisa kita pakai asma? Kalau di dalam kitab dikatakan ada namanya asmaul a'zam. Dalam kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah, di situ dikatakan ketika ada seorang laki-laki berdoa
Kemudian Rasulullah mendengar doanya. Rasulullah mendengar doa. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kau baca tadi? Kata Rasulullah. Kata seorang anak pemuda tadi mengatakan, ya Rasul, saya tadi baca Allahumma inni ushidu bi annaka antal ahadas somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata baginda Nabi? Walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di genggaman Allah, kata baginda Nabi, doamu diijabah oleh Allah. Luar biasa. Jadi dari sekian 99 Asmaul Husna, yang dimaksud dengan Asmaul A'zam adalah kalimat Allah. Apalagi tadi doa yang dipanjatkan oleh anak muda tadi, bi annaka antal ahadas somad lam yalid walam yulad. Allahumma gfirli, ampunin dosaku ya Allah. Di sini luar biasa kekuatan. Maka bila kita berdoa, gunakan Asmaul Husna. Dari 99, pilih salah satunya yang sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Anas. Berarti kita baiknya berdoa itu selalu juga lafazkan Asmaul Husna. Karena lebih baik lagi pastinya. Betul. Tapi juga semua doa pasti bakal diijabah. Kalau doa pasti dijabah oleh yang Allah. pasti bersabar, pasti Allah bakal kabulkan. Insya Allah. Insya Allah. Makasih Ustaz Anas. Nah, saya mau bertanya ke Ustaz Syam nih. siap. Ustaz Syam, katanya doa itu bisa tersangkut di langit karena kurang rasa ikhlas. Kurang ikhlasnya Kurang ikhlas. Iya, tapi namanya berdoa kan pasti kita berharap ya Ustaz ya. Maksudnya nih ikhlas ini ikhlas yang seperti apa sih Ustaz Syam? Coba mohon dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib guruku, Habib, Habib, Kiai Anas, Tukurian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli, amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tiada henti-hentinya untuk berdoa dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memurnikan doanya karena doa itu adalah ibadah. Kenapa disebut berdoa itu adalah ikhlas? Mesti ikhlas karena doa adalah bagian daripada ibadah. Orang yang berhenti berdoa berarti dia sedang berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salah satu syarat utama dalam beribadah adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, fad'uuhu mukhlisin, maka berdoalah, memintalah dengan ikhlas, dengan tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin nanti ketika Allah mengabulkannya melalui tangan orang lain. Misal tadi yang berdoa di depan Ka'bah ini, Masya Allah hari ini guru kita juga, Mas Fadli juga, dan Ustadz Maulana sedang berdoa di depan Ka'bah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga dapat percikan doa-doanya, dan seluruh jamaah juga dapat percikan doa-doanya di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab. Maka subhanallah, orang mesti berdoa meminta hanya kepada Allah dan berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas di sini adalah murni untuk Allah, murni kepada Allah, dan murni berharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada manusia. Subhanallah. Ada kan orang-orang yang berharap daripada usahanya sendiri. Dia berdoa, ya Allah lancarkan rezekiku hari ini. Seperti kisah seorang ibu penjual tempe yang sering kita dengarkan. Dia berharap, ya Allah hari ini aku masak tempe, ya Allah aku menggantungkan rezekiku di sana, ya Allah. Akhirnya dia masak tempenya, ternyata ketika dia lihat nggak jadi-jadi tempenya. Dia sholat pun, setelah sholat, ya Allah aku yakin engkau akan menjadikan tempe ini. Dalam perjalanan ke pasar pun dia membuka tempe yang nggak jadi-jadi juga, tetap setengah matang, belum tercampur tempe tersebut. Subhanallah. Sampai di pasar dia kembali berzikir kepada Allah, ya Allah aku menggantungkan nih Allah rezekiku, kalau nggak laku nih tempe gimana ya Allah. Akhirnya dia buka, ya Allah ternyata nggak jadi-jadi juga tempe tersebut. Akhirnya dia pasrah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku tahu yang terbaik untukku ya Allah, dan engkau yang paling tahu itu ya Allah. Tiba-tiba ada seorang ibu menepuk pundaknya dengan mengatakan, ibu di
pasar ini ada nggak yang jual tempe setengah mateng? Subhanallah, kaget betul nenek tadi dengan mengatakan, kenapa ada orang mencari tempe setengah mateng? Kata ibu tersebut, anak saya kuliah di luar negeri. Kalau saya beli tempe yang sudah mateng, maka bisa rusak sampai ke luar negeri karena mau dipaketin berhari-hari. Tapi ke saya mau mencari tempe yang setengah mateng, kalau sampai di sana udah bagus hasilnya. Subhanallah, lihat cara Allah menyelesaikan masalah seorang manusia, cara Allah mengabulkan doa permintaan daripada manusia. Itu semua kalau ikhlas karena Allah, murni ingin dibantu sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat yang lainnya meminta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkannya dengan caranya, bukan seperti yang kita inginkan dan bahkan lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Maka salah satu syarat berdoa agar nggak nyangkut di langit nih, agar nggak nyangkut doa kita sampai diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, adalah murni ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanallah, Ustaz Syam. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama, Berarti baiknya Rian. kita kalau emang ada hajat atau berdoa kepada Allah tuh baiknya sabar, nggak harus buru-buru. Yang penting bersabar dan insya Allah pasti bakal dikabulkan. Ikhlas, subhanallah. Subhanallah. Tapi maaf nih Ustaz Syam, Abi maaf. Maaf Iya. Ustaz Anas. Saya ada Kemana mau ngambil lagi kita sesuatu. nih hari Mau ini? ngambil sesuatu, maaf. Wah, bagi-bagi nih kayaknya nih, Bi. Hadiah nih kayaknya nih. Maaf Ustaz, ini buat saya sendiri. Ih, kok buat sendiri? Iya, saya nggak tahu nih, berarti ini rezeki saya dong. Jadi Kalau untuk mau saya sendiri, hati-hati, nggak boleh sembarangan. Kenapa nggak boleh sembarangan? Apalagi makanan kan? Iya, makanan. Ih, bisa bikin doa nyangkut. Hah? Bisa bikin doanya nggak nyampe. Kok bisa ya? Iyalah. Maksudnya seperti ini apa? makanan nih masuk ke dalam perut. Tiba-tiba ada orang yang berdoa padahal dia nggak jelas makanan masuk ke dalam perutnya. Maka kita jelaskan setelah yang satu ini. Tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lagian masih kotak.